yang mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita pada siang hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala masih di pertengahan menjelang Ayyamul Bid di bulan Syawal. Kami dan tentu kita tadi sama-sama mendoakan dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, kabulkanlah seluruh amal ibadah dari kami ya Allah, dan kabulkanlah seluruh amal ibadah kita semua, kalian semua ya Allah. Taqabbal ya Karim. Ya Allah, kabulkanlah wahai Allah yang Maha Mulia. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga kita akan meraih ampunannya dan kita akan mendapatkan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Ibu, kita akan masuk pada bab ke-10 halaman 67. Silakan yang memiliki kitab Syarah Arba'in, buka halaman 67, bab ke-10. Makanlah dari rizki yang halal. Sebab ketika ada orang makan dari rizki yang tidak halal, boleh jadi makanannya yang tidak halal, zatnya. Boleh jadi makanannya halal, tetapi cara mencari nafkahnya tidak halal. Maka menjadi makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal, pakaian yang tidak halal. Ternyata orang-orang yang memakan, meminum, memakai pakaian, dan tumbuh dari harta yang berasal tidak dari harta yang halal, maka doanya tertolak. Salah satu sebab tidak dikabulkannya doa adalah ketika mereka yang memakan, meminum, memakai pakaian, dan tumbuh besar dari yang tidak halal. Mari kita sama-sama simak. Silakan masing-masing kita bisa buka halaman ke-67 di hadis nomor ke-10 dari Syarah Arba'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah taala itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah taala berfirman kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amal-amal yang saleh. Kerjakanlah kebajikan-kebajikan. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu perbuat. Ini adalah surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 51. Summa dzakar, kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepadamu. Di sini ayatnya berlanjut, yakni di Al-Baqarah 168. Lanjutan ayatnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Al-Baqarah 168. Dua ayat ini setelah disebut oleh Rasulullah SAW, dibacakan kepada para sahabat, maka kemudian summa dzakara rajul. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang telah mengadakan safar, perjalanan yang sangat jauh. Jadi seorang laki-laki telah bersafar dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saking jauhnya perjalanan, di sini disebutkan ash'aza, rambutnya kusut, rambutnya kucur. Kemudian al-ghbara, juga berdebu. Sudah rambutnya kusut basah,
kemudian tubuhnya dan pakainya berdebu. Kemudian setelah itu yamuddu yadaihi ila sama. Kedua tangannya diangkat ke langit. Diangkat ke langit, yakni berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Seakan-akan dia sedang berdoa memohon kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dimakannya adalah haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakainya haram. Wa hudiba bil haram. Dan dia tumbuh dewasa. Kenyang makanan yang dimakannya adalah yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, mari kita jelaskan syarah daripada kitab Arba'in tentang makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Yang Rasulullah SAW ceritakan bahwasanya Allah telah berfirman kepada para rasul, hai para rasul, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Rasul saja disuruh makan dari yang baik-baik. Wa'malu salihan, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Ini sesungguhnya aku bima ta'maluna khabir. Terhadap apa yang kamu lakukan, aku mengetahui, kata Allah. Rasul diutus oleh Allah tetap diperintahkan untuk makan, minum, dan berpakaian dari yang baik-baik. Baik itu zatnya atau cara mencari nafkahnya dengan cara yang baik. Demikian pula dilanjutkan kemudian di sini Al-Baqarah 168, Allah panggil orang yang beriman. Ya Al-Baqarah 172 afwan. Al-Baqarah 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kamu. Jadi diperintahkan makan yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepada kita. Makanlah yang baik-baik. Dan diperintahkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Setan itu adalah musuhmu yang nyata. Itu Al-Baqarah 168. Tapi yang sedang kita baca di ayat 172, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah washkuru lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya ibadah kepada Allah saja. Coba mari Ibu, untuk supaya kita lebih jelas lagi, monggo mari kita buka suratnya, yakni Al-Baqarah. Kita awali dulu surat Al-Mu'minun. Surat 23 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini Allah tujukan untuk para rasul. Maka kalimatnya ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Ketika para rasul ditegur Allah, rasul diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik. Tidak ada kata-kata halalan thayyiban. Kenapa? Karena para rasul pasti sudah tahu mana yang halal. Tetapi diperintahkan yang baik. Artinya halal belum tentu baik. Maka diperintahkan makan yang baik-baik. Wa'malu salihan. Dan kerjakanlah kerjaan yang baik. Perbuatan yang baik. Kebajikan-kebajikan. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para rasul diperintah Allah makanan yang baik-baik, yang pasti halal. Inilah dia Al-Mu'minun ayat 51, di mana para rasul diperintahkan makan dari yang baik-baik. Halal belum cukup, kecuali dengan halal dan baik. Lalu bagaimana orang yang beriman? Silakan buka Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 172? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang Allah telah rizkikan kepada kamu.
Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya ibadah, hanya menyembah Allah saja, maka bersyukurlah kepada Allah, makanlah dengan yang baik-baik. Di ayat ini, Ibu, ketika Allah firmankan kepada orang beriman, Allah hanya perintahkan makan dari yang baik-baik. Lalu bagaimana dengan halalnya? Wajib yang halal. Artinya apa? Orang beriman wajib tahu mana yang halal, mana yang haram. Apabila haram, pasti haram, tinggalkan. Apabila halal, ingat, yang baik-baik. Karena ada yang halal tapi belum tentu baik. Maka Allah perintahkan di sini minat thayyibat. Adapun ketika ayatnya adalah untuk manusia, teguran untuk seluruh manusia. Allah perintahkan untuk seluruh manusia itu makan dari yang halal dan yang baik. Artinya setiap manusia diwajibkan Allah makan yang halal dan baik. Kalau orang beriman, yang baik. Artinya orang beriman wajib sudah memahami mana itu yang halal, mana itu yang bukan halal. Lihat, kita mundur ke Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi. Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi Allah ini. Halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Artinya di sini, apabila teguran itu untuk manusia, Allah perintahkan yang halal dan yang thayyib. Tapi ketika kepada Nabi, kepada Rasul, kepada orang beriman, Allah sudah tunjukkan langsung, makanlah yang baik. Maksudnya adalah para Rasul sudah pasti tahu yang halal, sedangkan orang beriman wajib mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kalau haram, tinggalkan. Kalau halal, lihat baik atau tidak. Karena Allah perintahkan halalan thayyiban. Nah, dari hadis ini, dari ayat-ayat tadi, kemudian Rasulullah mengatakan, di saat Rasul telah menyampaikan ayat-ayat tadi, Rasul bercerita tentang seorang laki-laki yang bersafar yang sangat jauh. Safar yang dimaksud adalah berhaji. Orang berhaji di zaman Rasul, subhanallah, dari Madinah jalan kaki, yang naik unta yang punya unta saja. Dari Irak jalan kaki, dari Syam jalan kaki, dari Jufah jalan kaki, dari Yaman jalan kaki. Semuanya berbondong-bondong berjalan kaki atau naik unta yang kurus. Bisa dibayangkan, berhari-hari, berpekan-pekan berjalan sampai ke kota Mekah, melaksanakan ibadah haji. Mulai dari tawafnya, sa'inya, kemudian tahallul, yakni melaksanakan umrah. Menunggu sampai hari haji. Tanggal 8 Tarwiyah, menuju ke Arafah, menuju ke Mina, mabit di Mina. Jalan kaki. Yang punya unta baru naik unta. Tanggal 9 menuju ke Arafah, jalan kaki lagi. Malam hari setelah maghrib, tanggal 10 Zulhijjah, menuju ke Musdalifah. Di situ jalan kaki lagi. Menuju ke Mina, lempar jumroh, jalan kaki lagi. Menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah, jalan kaki lagi, balik lagi ke Mina, nyembelih kurban di Mina, sampai ritual haji selesai, semuanya kebanyakan jalan kaki. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan orang yang berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah yang begitu panjang rangkaiannya, berjalan yang sangat jauh. Bahkan kita bisa bayangkan, sekarang Bapak Ibu saya yakin yang pernah haji pernah wukuf di Arafah, masih banyak bisa dapatkan air. Pernah mabit di Musdalifah, ada air banyak. Pernah mabit bermalam di Mina, banyak air. Sepanjang perjalanan masih bisa ketemu air. Bagaimana dulu di zaman Rasul? Nggak ada disediakan air seperti sekarang di Arafah, di Mina, dan seterusnya. Sumber mata air di Mekah cuma satu, Zam-Zam. Berarti nggak mandi berhari-hari, bahkan sering dengan tayamum. Rambutnya kusut, masih lecet, pakaiannya, wajahnya berdebu.
selesai ibadah haji mengangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Allah, kabulkan doaku, kabulkan doaku. Seakan-akan selesai ibadah haji berdoa meminta Allah kabulkan doanya. Tetapi ternyata laki-laki tadi makanannya dari makanan yang haram, sumber hartanya haram. Minumannya dari minuman yang haram. Bisa minuman zatnya yang haram atau sumber harta untuk membeli minumannya yang haram. Pakaian yang dipakai dibeli dari harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Maka jika ada orang seperti ini, bahkan tubuhnya tumbuh dewasa karena dibesarkan dari yang haram tadi, maka Allah tidak pernah akan mengijabah doanya. Jadi pokok dari hadis ini adalah apabila seseorang berdoa tetapi tidak menjaga diri dari yang diharamkan Allah, maka jangan harap doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan harap doanya diijabah. Karena Rasul mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Bagaimana mungkin orang seperti itu dikabulkan doanya oleh Allah? Karena mereka memakan makanan yang haram, meminum yang haram, atau nggak haram makanannya, nggak haram minumannya, tapi harta yang didapatkan dicari dengan cara yang haram. Pakaian yang dipakai dibeli dari harta yang haram. Maka penghalang dikabulkannya doa adalah ketika manusia tidak memperdulikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Kata-kata thayyib atau baik berkenaan dengan sifat Allah maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Artinya semua yang kita konsumsi, bahkan dari cara mencari nafkah, harus thayyib. Coba Ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 804. Silahkan dibaca hadis 804 dari Rifa'ah bin Rafi. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik. Beliau menjawab, usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan telah disahihkan oleh Imam Hakim dari sahabat Rifa'ah bin Rafi. Bertanyalah seorang laki-laki kepada Rasul, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyi kasbil atyab? Wahai Rasulullah, mata pencaharian yang thayyib itu yang seperti apa? Cara nyari nafkah yang baik itu yang kayak apa, yang bagaimana? Yang halal itu seperti apa? Rasul menjawab, amalur rajul biyadihi. Seseorang ketika dia bekerja mencari nafkah, dia tidak minta-minta, tapi dia berjuang bekerja dengan tangannya. Mencari nafkah dengan usahanya sendiri. Apa usaha yang paling baik? Al-bai'ul mabrur. Jual beli yang bersih. Apa artinya kalau begitu? Siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mencari nafkahnya pun harus thayyib. Bersih, jangan dicampuri dengan yang kotor-kotor. Seperti apa? Na'udzubillah, seperti riba, hasil riswah, hasil menipu, hasil perbuatan zalim. Maka orang-orang yang seperti itu, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia berdoa, tetapi makannya dari harta yang tidak baik. Minumnya juga dari harta yang tidak baik. Pakaian yang dipakainya dibeli dari harta yang tidak baik. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa ini? Jelas sekali di dalam hadis ini dan ayat tadi bahwasanya seorang hamba yang ingin doanya diijabah oleh Allah wajib menjaga diri dari makanan-makanan yang tidak baik, minuman-minuman yang tidak baik, alias yang haram. Cara mencari nafkah pun tidak boleh mencari kecuali dengan yang baik. Banyak orang menyangka kalau duit kotor itu bisa dicuci, namanya money laundering. Ada orang korupsi 5 miliar, dicuci 5 miliarnya, 1 miliar disedekahkan, 1/5-nya, 20%-nya. Lalu berharap
yang dimakannya itu adalah sudah bersih karena telah diinfakkan. Ketahuilah saudaraku sekalian, harta yang diterima oleh Allah sebagai sedekah, sebagai amal, sebagai infak, apapun, bukan sembarang harta. Tapi dari harta yang bersih, dicari dengan cara perdagangan, tapi caranya bersih, perniagaan caranya bersih. Karena Allah yang merintahkan itu. Agar apa? Allah akan kabulkan doa kita. Kalau ada yang tidak dimakan, tidak bersih, nggak akan diterima oleh Allah. Rasul mengibaratkan orang yang beramal, berinfak, bersedekah dari harta yang tidak halal, meskipun diinfakkan, maka infak dari harta itu nggak ada gunanya. Sama sekali nggak ada gunanya. Karena diperintahkan yang baik-baik, cara nyari nafkahnya baik, hasil duitnya didapatkan dengan cara yang baik, digunakan untuk membeli makanan, membeli minuman, membeli pakaian dengan cara yang baik, maka insya Allah doanya akan diijabah. Tapi jika tidak, dia berdoa, tapi makanannya dari harta yang haram, minumannya dari harta yang haram, dia tumbuh dewasa, dibesarkan dengan kenyang, punya makanan yang haram. Meskipun jenis makanannya tidak haram, tapi uang yang dipakai untuk membeli makanan haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi harus selaras. Duit yang dicari dengan cara yang halal, dibeli yang dibeli halal untuk konsumsi kita. Makanankah, minumankah, pakaiankah? Kenapa? Karena memang mutlak seorang mencari nafkah dengan cara yang haram, mendapatkan harta dengan cara yang haram, tidak bisa dibersihkan dengan apapun kecuali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan semuanya dari cara mencari yang haram. Tinggalkan semuanya karena Allah telah haramkan. Tidak boleh seorang hamba mencari dengan cara yang tidak halal. Maka meskipun dia sedekahkan seluruhnya, ketika hartanya dari harta yang tidak halal, maka sedekah itu tidak berguna sedikit pun. Ibu lihat Sahih Muslim, hadis nomor 175. Sahih Muslim 175 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat seseorang tanpa suci dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan, seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi, rampok, judi dan sebagainya. Artinya ada koruptor korupsi 10 miliar, 5 miliar disedekahkan, gak ada gunanya. Tetap haram, tetap dosa. Sedekahnya nggak mendapat pahala sedikit pun. Allah nggak terima. Ada orang mencuri 1 juta, disumbangkan kepada orang miskin 950.000. Yang 50 rupiah, 50.000 rupiah baru dia makan. 950.000 di semuanya diberikan. 95% diberikan. Gak diterima oleh Allah. Manipulasi, mencuri, memfitnah, mengunci, menghibah, merampas. Atau dengan cara apapun yang cara itu tidak halal. Maka kepemilikan dengan cara seperti itu tidak halal, meskipun dipakai untuk yang halal, tidak akan diterima. Maka mutlak kita wajib makan dari makanan yang halal, minum dari minuman yang halal, berpakaian dari pakaian yang halal. Bukan sekedar zatnya yang kita makan, kita minum, kita pakai, akan tetapi termasuk di antaranya cara mencari nafkahnya. Maka Rasul tadi ditanya oleh Rifa'ah bin Rafi, "Ayy kasbil atyab, mata pencarian yang paling baik itu seperti apa ya Rasulullah?"
Rasul jangan menjawab, amalur rajul biyadihi. Seorang yang beramal, seorang yang berbuat baik, seorang yang berbuat bekerja mencari nafkah, tapi dengan tangannya. Tidak minta-minta, tidak bergantung sama orang, tapi usaha sendiri. Dan di saat usaha itu, al-bai'ul mabrur. Jual belinya dengan jual beli yang mabrur, yang bersih. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari yang bersih. Maka tadi sudah kita jelaskan bahwasanya apabila ada orang yang mencari makan dengan cara yang tidak baik, meskipun yang dibeli dari makanan, minuman, pakaian, dari harta yang kotor itu dan yang dibelinya itu adalah untuk kebaikan, maka tidak akan diterimanya. Termasuk apabila dia bersedekah, mau berinfak berapapun banyaknya, la yuqbalu ahadum, tidak diterima oleh Allah sedikit pun. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian, wajib kita menjaga yang halal. Sekarang, gimana kalau saya mencari nafkahnya sudah halal? Kalau begitu, yang kita makan, yang kita minum pun harus yang halal. Jangan sampai yang haram. Subhat saja nggak boleh, apalagi yang haram. Wajib kita menjaga diri sebaik-baik. Oleh karena itu, saudaraku seiman jamaah al-aska yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengetahui dulu ketika harta yang saya cari dulu dengan cara yang halal, saya mau makan, saya mau minum, saya harus tahu mana yang haram dari makanan, mana yang haram dari minuman. Apabila kita sudah tahu itu, tinggalkan. Sebab kalau ada orang sudah tahu itu haram, tapi tetap dijalankan. Itu haram minuman, tapi tetap diminum. Haram makanan, tapi tetap dimakan. Maka orang itu akan terkena resiko. Doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadi tidak menerima dari yang baik sesuatu kecuali dari yang baik-baik. Hasil korupsi nggak diterima Allah, hasil mencuri, manipulasi, hasil pelacuran, perzinahan nggak diterima oleh Allah. Semuanya yang thayyib, semuanya yang baik. Sekarang kita pelajari bagaimanakah zat yang diharamkan itu. Katakanlah sekarang semua harta kita cara mendapatkannya halal. Sudah kalau gitu beres, halal. Tinggal makanan yang kita makan harus thayyib. Minuman yang kita minum harus thayyib. Pakaian yang kita pakai harus thayyib. Sesuai dengan aturan. Nah, apakah yang diharamkan Allah itu? Ibu, Bapak jamaah sekalian. Yang dihalalkan Allah itu banyaknya luar biasa. Di seluruh alam semesta ini. Yang dilarang Allah itu cuma sedikit, beberapa gelintir. Dan yang diharamkan Allah itu dari jenis makanan maupun dari jenis minuman jauh lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, ternyata yang Allah haramkan hanya ada beberapa jenis. Silakan kita buka Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu. Apa yang pertama Allah haramkan? Maitata, bangkai. Waddama, darah. Walahmal khinzir, dan daging babi sekecil apapun. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang diibadahi, apa saja yang dengan disembelih tetapi tidak diperuntukkan untuk Allah. Disembelih bukan untuk selain Allah. Artinya apa? Disembelihnya makanannya halal, tapi digunakan untuk sesembahan berhala, untuk sesajen. Berarti dia nyembelih bukan karena Allah, karena untuk dipersembahkan. Maka sembelihan itu haram. Sembelihan itu haram. Famaniturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Tetapi barang siapa yang terpaksa
Barang siapa yang terpaksa dan dia tidak menginginkan, maka sesungguhnya saat itu fala isma alaih, mereka tidak ada dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Artinya, ketika kita di dalam keadaan mendesak, terdesak dan darurat, tidak punya bekal makanan, habis bekal makanan, di tengah hutan belantara, di tengah padang yang luas. Kehabisan bekal, kita nggak bisa makan. Ternyata ada makanan yang diharamkan Allah. Seperti di sini disebutkan, darah, bangkai, daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih, tetapi bukan karena Allah, untuk sesembahan berhala. Maka meskipun barangnya halal, disembelih bukan karena Allah, menjadi haram. Maka makanan yang haram seperti itu dimakan, maka Allah akan jadikan orang itu terhalang doanya untuk diijabah. Tetapi kalau terpaksa, nggak ada yang lain, adanya makanan yang haram, insya Allah fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Syaratnya famaniturra ghaira baghin wala 'adin. Mereka terpaksa untuk melakukan itu dan bukan dengan keinginan saya ingin memakan ini, sekali-kali saya nyicipin, bukan dengan keinginan, tapi terpaksa sekedar untuk supaya bisa hidup. Maka tidak ada dosa ketika memakannya. Jadi jelas sekali bahwasanya makanan-makanan itu ada zatnya yang haram, maka mutlak jauhi. Ada zatnya tidak haram, tapi berasal dari harta yang haram. Maka ini pun kategorinya adalah menjadi haram. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya dicari, dibeli dari harta yang tidak halal. Sampai sini Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah mengikuti kajian kita. Kita harusnya paham dan wajib paham bahwa yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, seyogianya semua harta yang kita gunakan untuk beli makanan kita, beli minuman kita, beli pakaian kita, wajib dari harta yang halal, yang thayyib. Supaya apa? Ketika kita berdoa, semoga Allah mengijabah doa kita. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di Al-Baqarah, Allah sebut berapa yang diharamkan? 4. Hurrima alaikum maitat, bangkai. Lalu waddama, darah. Walahmal khinzir, dan seluruh dari babi. Maka segala sesuatu yang haram ini mutlak haram. Meskipun kita bayar, kita beli dengan harta kita, maka menjadi haram. Yang dibelinya haram, kemudian fasilitas yang kita berikannya kemudian dari harta kita haram, maka semuanya menjadi haram. Jangan dimakan. Tapi kalau terpaksa, itu tadi. Kalau tidak terpaksa, tidak ada kata terpaksa. Maka tidak boleh diambil. Darah, bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Timbul pertanyaan. Berarti ketika kita hendak menyembelih, harus menyembelih dengan nama Allah. Iya. Betul. Kita harus menyebut dengan nama Allah. Menyembelih dengan menyebut nama Allah. Coba kita buka surat An-Nahl, surat 16. Silakan dibuka ayat 114. Allah berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka makanlah semua dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kamu yang halal dan yang baik. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu jika kamu betul-betul hanya menyembah Allah saja. Hanya ibadah kepada Allah saja. Makan yang halal. Lalu bagaimana dengan makanan yang halal itu? Seperti apa?
Lihat ayat 115-nya. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya yang Allah haramkan atasmu adalah bangkai. Waddama walahmal khinjir. Darah dan daging babi atau babi dan segala yang ada pada babi itu. Wama uhilla li ghairillahi bi. Dan segala sesuatu sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Makanya setiap penyebut harus menyebut nama, setiap penyembelih harus menyebut nama Allah. Bismillah. Tidak boleh menyebut nama selain Allah. Demi fulan, demi kiai, demi ajengan, demi anu, demi benda keramat. Tidak boleh. Haram. Meskipun yang disembelihnya halal, tapi cara nyembelihnya enggak haram. Haram. Ayat ini 115 ternyata saudaraku sekalian mirip tadi dengan Al-Baqarah ayat 172. Ayat Al-Baqarah 172 dan ayat Al-Baqarah 173. 72 disuruh makan yang baik. 73 yang diharamkan adalah darah, bangkai, darah, babi, dan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Lalu apa yang harus kita sebut? Pada saat kita menyembelih, wajib si penyembelih mengucapkan Bismillah. Kalau telah diucapkan Bismillah, maka makanlah. Kalau nggak dibaca Bismillah, jangan dimakan. Ibu, lihat Al-An'am, surat 6, ayat 121. Al-An'am, surat 6, 121. Wala, ada larangan di sini. Wala, dan janganlah. Takulu, kalian memakan. Mimma, dari apa-apa. Makanan, dari buah daging. Lam yuzkaris mullahi alaihi wa innahu lafisqun. Jangan kamu makan binatang sembelihan yang ketika binatang itu disembelih tapi tidak dengan membaca Bismillah, nggak disebut nama Allah. Allah larang. Jadi wajib si penyembelih menyebut nama Allah. Kalau nggak disebut nama Allah, jangan kamu makan. Wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Karena sesungguhnya setan-setan itu akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu tentang sembelihan tadi. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kamu mengikuti mereka, menuruti mereka, maka sesungguhnya kamu pun termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ayat ini sekali lagi tegas sekali saudaraku sekalian bahwasanya jangan memakan makanan dari daging sembelihan apabila ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Bagaimana kalau sudah disembelih lalu disebut nama Allah? Wah, boleh halal. Jangan kamu haramkan. Ada orang nyembelih dengan menyebut nama Allah. Jangan dikatakan ini haram. Kalau sudah disebut dengan nama Allah, maka menjadi halal. Lihat, mundur ke ayat sebelumnya di surat yang sama, surat Al-An'am. Tadi ayat 121, coba ke ayat 119. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Mengapa kamu tidak mau makan dari daging yang disembelih ketika disembelih telah disebut nama Allah? Waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal telah dijelaskan oleh Allah kepada kamu tentang apa yang diharamkannya kepada kamu. Illa matturirtum ilaihi wa in kutsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmin. Kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Sungguh, inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini jelas bahwasanya apabila tidak disebut nama Allah,
haram dimakan, tapi jika telah disebut nama Allah, halal. Ibu, timbul pertanyaan. Ibu pernah makan daging, tentu saja. Misal, ibu beli, dimakan di sebuah restoran, steak misalkan, wagyu, atau apapun lah. Lalu diberikan, disajikan kepada kita. Ibu tahu nggak itu halal atau haram? Bagaimana cara tahunya halal atau haram? Tanya, cobalah tanya. Pak, ini saat disembelih dengan nyebut nama Allah atau tidak? Berani nggak ibu bertanya seperti itu? Nah, saudaraku sekalian, apabila kita ragu di dalam sesuatu yang kita tidak tahu, apakah ini halal atau haram, apakah ketika nyembelih menyebut nama Allah atau tidak, dan orang yang memberikan hadiah kepada kita tidak tahu apakah ini termasuk di saat disembelih disebut nama Allah atau tidak, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah oleh seseorang, yang hadiah itu diberikan kepada Aisyah. Tetapi saat itu Aisyah tidak tahu apakah si pemberi hadiah daging saat nyembelih nyebut nama Allah atau tidak. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Lihat Ibu, silakan dibuka di Bulughul Maram 1379. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu kaum membawa daging kepada kami, tidak kami ketahui apakah mereka menyebut nama Allah waktu menyembelih atau tidak. Beliau menjawab, sebutlah nama Allah padanya dan makanlah. Ibu, jangan pernah kita tinggalkan baca basmalah sebelum makan. Terutama makanan-makanan sembelihan. Ya kita nggak tahu apakah kita makan itu sudah disembelih belum. Ibu makan ayam bakar, makan ayam goreng, makan pecel ayam. Saat itu apakah ibu yakin yang menyembelih baca bismillah? Wallahu a'lam. Ibu makan bakso, ibu makan daging, makan soto, makan sop dan seterusnya, makan sate. Yakinkah yang menyembelih itu baca bismillah? Wallahu a'lam. Tapi kita nggak perlu ragu lagi. Wah, jangan-jangan nggak baca bismillah. Repot ibu, setiap ibu harus mau beli daging, tanya sama penjualnya. Bang, saya mau beli bakso, berapa? 1 mangkok. Ini yang waktu Bapak beli daging, Bapak nanya nggak? Sisa yang nyembeli daging sapi pakai bismillah nggak? Ibu dimarahin, mau beli semangkok aja pakai repot. Kalau begitu, di saat kita mendapatkan makanan yang hari hasil sembelihan, jika kita ragu apakah itu telah disebut nama Allah atau tidak di saat menyembelihnya, maka bacalah bismillah di saat kita memakannya. Inilah. Rasul cuma mengatakan, Samullah alaika. Bacalah bismillah atasmu. Untukmu. Fakulu, lalu makan. Maka jangan sekali-kali seorang muslim makan makanan tanpa menyebut basmalah. Jangan sekali-kali seorang muslim makan makanan tanpa menyebut basmalah. Coba ibu buka di Sahih Muslim 1939. 1939 ya Pak Ustaz? Iya Ibu. Dari Huzaifah radhiyallahu anha katanya, apabila kami makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami belum mengulurkan tangan mengambil makanan yang dihidangkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Pada suatu hari kami makan bersama-sama beliau, tiba-tiba datang seorang gadis kecil. Seperti didorong, dia menjangkaukan tangannya hendak mengambil makanan, tetapi segera ditangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang pula seorang Arab dusun. Dia seperti didorong mengulurkan tangannya. Lalu ditangkap pula oleh beliau. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Hanya setan yang menghalalkan makanan tanpa menyebut nama Allah memakannya. Dia datang bersama gadis dan orang dusun ini, hendak turut makan bersama-sama mereka. Demi Allah yang jiwaku dalam kuasanya, sungguhnya tangan setan itu ada di kedua tangan orang dusun dan gadis itu. Jadi ibu, di saat ada jamuan makan, seorang gadis tiba-tiba ambil makanan, tangannya didorong ke mulut, tanpa bismillah ditangkap oleh Rasulullah. Seorang Arab dusun ambil makanan, tangannya didorong menuju ke mulut tanpa bismillah, ditangkap oleh Rasulullah. Hanya setan yang makan dan minum nggak nyebut bismillah. Jadi maaf ibu, biasakan kita bacalah bismillah setiap kita mau makan dan minum. Apalagi kalau makanan yang kita mau makan adalah makanan-makanan sembelihan yang kita tidak tahu apakah di saat disembelih menyebut nama Allah atau tidak. Sebab Allah katakan tadi di surat Al-An'am 121, jangan kamu makan makanan dari sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tapi kadang kita dapat makanan yang makanan itu dari daging sembelihan. Ayamkah, itikkah, apapun, sapikah, dombakah. Kita nggak tahu kapan menyembelihnya dan gimana nyembelihnya. Ikuti tadi petunjuk Rasulullah di hadis 1379. Baca bismillah. Maka apabila seorang hamba mau makan, mau minum, masuk rumah nggak baca bismillah, setan yang ada bersamanya. Bahkan setan yang akan memakan makanannya. Setan yang tidur di tempat tidurnya. Ibu, lihat hadis berikutnya, Bu, yang nomor 40-nya. 1940. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca basmalah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan, maka berkata setan kepada kawannya, malam ini tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada pula makan malam. Apabila orang itu tidak menyebut basmalah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan kepada kawan-kawannya, malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut basmalah ketika hendak makan, berkata pula setan kepada kawan-kawannya, sekarang kamu dapat tempat serta makan malam. Subhanallah. Ibu pulang ke rumah, buka pintu, bacalah basmalah. Ucapkan salam kepada penghuni rumah. Mau makan, bacalah basmalah. Maka setan berkata kepada kawannya, malam ini kita nggak punya makanan. Malam ini kita nggak punya tempat bermalam. Setan tidak akan mampu bermalam mengganggu si penghuni rumah itu. Tapi ketika seorang masuk ke rumahnya tanpa baca basmalah, lalu makan tanpa baca basmalah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kita punya makanan. Malam itu kita punya tempat bermalam. Bermalam didarangi dengan setan-setan. Jangan pernah tinggalkan basmalah. Basmalah. Maka kita pun sebagai seorang muslim selalu pagi dan sore membaca. Di waktu dzikir pagi 3 kali kita membaca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dzikir kita pagi kita baca. Pada asar nanti, dzikir petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Biasakan dzikir kita seperti itu. Insya Allah, otomatis kita mau makan, lisan kita nggak bakal lupa membaca basmalah. Bacalah basmalah. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan menjadi halal. Ingat tadi, hadis yang sedang kita bahas ini. Akibat makanan yang tidak halal. Nggak halal itu tadi sudah kita jelaskan. Dari cara mencari nafkahnya, dari jenisnya, termasuk dari prosesnya. Kambing halal, jenisnya halal. Tapi proses nyembelihnya nggak halal. Jadi nggak halal. Kambing halal, proses nyembelih halal. Duit yang untuk beli daging kambing nggak halal. Jadi nggak halal. Maka tertolak doanya. Mari kita jaga baik-baik. Mari kita jaga baik-baik. Jangan sampai urusan sepele seperti ini dianggap sepele. Padahal baca bismillah sepele di lisan. Tapi kalau disepelekan, menjadikan kita diibaratkan oleh Rasul seperti setan yang makan minum tidak pernah menyebut nama Allah. Maka tadi gadis kecil yang didorong tangannya mau ke mulut makanannya
tangkap oleh Rasulullah. Arab dusun yang mau didorong tangannya ke mulut makanannya tanpa bismillah, tangkap oleh Rasulullah. Rasul mengingatkan, hanya setan yang makan minum nggak pakai baca basmalah. Maka siapapun dari kita, basmalah itu kunci. Apabila halal harta kita, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, semua jenisnya halal, prosesnya halal, kemudian dibarengi dengan basmalah, insya Allah menjadi halalan tayyiban. Semoga dengan itu Allah kabulkan doa kita. Baik, kita lihat keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam mengatakan hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hukum yang mendasar tentang biasakan kita yang halal. Di antaranya proses penyembelihan harus yang halal. Kalau kita ragu bagaimana prosesnya, bismillah lisan kita untuk menghalalkan. Dan hadis ini berisi anjuran membelanjakan sebagian dari harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya hendaklah benar-benar yang halal, tidak bercampur dengan yang haram atau yang syubhat sekalipun, apalagi yang haram. Orang yang ingin memohon kepada Allah, yakni yang ingin berdoa kepada Allah, hendaknya memperhatikan persyaratan tersebut pada hadis ini. Yakni hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan, berarti ia telah membersihkan dan menumbuhkan hartanya. Makanan yang dimakannya maka menjadi halal. Tapi makanan yang enak tetapi tidak halal menjadi malapetaka bagi yang memakannya, dan Allah tidak akan menerima amal kebaikannya, plus doanya tidak akan dikabulkan. Kalimat di sini kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu. Maksudnya ialah menempuh perjalanan jauh untuk melaksanakan kebaikan seperti haji, jihad, dan perbuatan baik yang lain. Jadi dia menempuh kebaikan dalam beribadah, bahkan berjihad, berhaji, dan yang lainnya, tapi harta yang didapatkannya dengan cara yang haram, atau hartanya tidak haram, tapi makanan-makanan yang dimakannya makanan yang haram. Maka orang-orang yang seperti itu, amal kebajikannya tidak akan diterima Allah. Bila yang bersangkutan makan, minum, dan berpakaian dari hasil yang haram. Lalu bagaimana lagi nasib orang yang berbuat dosa di dunia dan berlaku zalim? Betapa banyak orang dengan sengaja, nggak peduli halal haram, cari nyarah nafkahnya, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian yang dipakai, dia langgar semuanya, bahkan itu kedoliman. Yang halal saja, tapi caranya yang tidak halal menjadi haram. Makanan halal tapi diberi dari harta yang haram menjadi haram. Makanan halal tapi dimakannya dari makanan yang haram menjadi haram. Harta halal, makanan halal, prosesnya tidak halal, lalu tidak disebut basmalah, menjadi haram. Lalu bagaimana yang menyengaja dengan kedoliman-kedoliman? Na'udzubillah, betapa banyak umat Islam yang mengabaikan. Apalagi hanya sekedar itu. Ibadah pun sampai diabaikan. Maka kalimat menengadahkan kedua tangannya maksudnya adalah berdoa kepada Allah. Memohon sesuatu kepada Allah. Namun dia tetap berbuat dosa dan melanggar agama. Orang yang berdosa dan tetap berdoa, maka doanya terhalang untuk diijabah oleh Allah. Andai kata dia merasa diijabah oleh Allah di dunia, sebetulnya bukan ijabah, itu kesesatan. Karena orang yang dolim, tidak mungkin doanya akan dikabulkan. Mungkin dunianya diberikan, tapi itu bukan pengabulan doa. Kalimat makanannya haram, maka bagaimana orang seperti dikabulkan doanya? Maksudnya adalah bagaimana orang yang perbuatannya semacam itu akan dikabulkan doanya, karena dia bukanlah orang yang layak dikabulkan doanya. Sebab yang layak dikabulkan doanya adalah orang yang beriman, yang mengikuti aturan Allah dan beramal soleh. Maka tadi di mukadimah hadis dikatakan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Makan yang baik dan beramal soleh. Hanya orang beriman dan beramal soleh yang doanya akan diijabah. Coba ibu buka surat 42. Ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Dan dia, yakni yang dimaksud dia adalah Allah, akan mengijabah
mengabulkan doanya orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan Allah katakan, wa yazidahum min fadli. Allah akan tambahkan, wa yaziduhum min fadli. Allah tambahkan karunia-Nya. Doanya dikabul, ditambahkan karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Sedang orang kafir, bagi mereka, meskipun mereka dapat segala-galanya di dunia ini, Allah berikan nikmat di dunia ini, tapi hanya dunia. Di akhirat nanti, bagi mereka adab yang sangat pedih. Dari ayat ini jelas Allah mengijabah doa orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman pasti akan ikut aturan Allah. Disuruh makan yang baik pasti akan yang baik. Mencari nafkah dengan cara yang baik pasti akan yang baik. Dan ketika diperintahkan untuk selalu yang baik pasti akan mengikuti. Dan dibarengi dengan amal yang soleh. Maka kalau itu kita lakukan, Allah berjanji di sini, Allah akan mengabulkan doanya, wa yaziduhum min fadli, dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya, diberikan oleh Allah, dikabulkan doanya, pahalanya dapat, dan karunia-Nya dilimpah ruahkan oleh Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjauhkan diri dari yang haram, menjauhkan diri yang haram, dan menjauhkan diri dari yang diharamkan, baik itu zatnya, cara mencarinya, cara prosesnya. Semoga Allah selalu membimbing kita agar kita bisa mendapatkan yang halal. Halalan tayyiban, sehingga menjadi mubarakah. Maka pantas Rasul tiap pagi beliau berdoa, menutup zikir pagi dan petang. Terkadang beliau baca ba'da salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau ilmu yang bermanfaat, nyari rizkinya baik, amalnya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada kali ini tentang bab ke-10, yakni makanlah dari rizki yang halal agar doa kita diijabah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Kita jawab pertanyaan langsung aja ya Pak Ustadz ya. Silakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan hidup dan makan Kamis keluarga? Kami kerja di bank konvensional, belum ada pekerjaan yang baru. Ini bagaimana Pak Ustadz? Belum ada pekerjaan yang lain, saya yakin bukan belum, tapi belum berusaha untuk mencari yang lain. Takut kalau keluar dari bank konvensional tidak mendapatkan rizki dari Allah. Allah Maha Kaya. Bagaimana mungkin kita takut sama hamba yang Maha Kaya? Dan sama yang Maha Kaya. Kita ini hambanya yang Maha Kaya. Tapi saya hendak mencari dulu, silakan ada cari. Lalu bagaimana seandainya belum sempat keluar, masih dalam mencari, tiba-tiba Allah ambil kita. Siapa yang bisa menjamin kita akan diambil ketika kita sudah selesai semua urusan riba itu? Maka subhanallah, jangan kita coba-coba dengan Allah. Saya berdoa kepada ibu dan keluarga yang masih ada di bank konvensional. Karena telah sepakat seluruh ulama bahwa bank konvensional itu adalah riba. MUI sudah memfatwakan riba. Sudah dipahami riba. Tapi kalau masih tetap di sana, silakan, tidak ada masalah. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ingat tadi bahasanya. Bagaimana mungkin nanti akan dikabul doanya oleh Allah? Tapi saya hidupnya layak, Ustaz, dapat ini. Bukan dikabulkan, tetapi dibiarkan oleh Allah. Nanti jangan-jangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, bapak, jamaah sekalian. Apabila kita telah terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan Allah, jangan sampai nanti dibiarkan oleh Allah dalam terjerumusnya itu. Kenapa? Kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil kita. Jangan sampai Allah ngambil kita, kita masih berurusan dengan urusan riba. Padahal riba dosanya besar, luar biasa. Dosanya riba itu luar biasa. Maka Allah telah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan riba. Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Masalahnya, kalau ada orang berkecimpung dengan riba, padahal sudah diberitahu oleh Allah bahwa hukum riba itu haram, tapi nggak meninggalkan riba. Allah mengumumkan orang yang makan riba itu sesungguhnya perang melawan Allah dan Rasul. Coba ibu buka Al-Baqarah 280
278 dan 279. 278 itu Allah tujukan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah. Disuruh tinggalkan apa di sini? Ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan semua dari sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau memang kamu benar-benar orang yang beriman. Bagaimana sudah tahu peringatan, harus tinggalkan, kamu ninggalkan. Ayat 219-nya, ayat 279-nya. Fa'ilam tafa'alu, jika kamu tidak mau mengerjakan, yakni meninggalkan riba, kok nggak mau meninggalkan, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan pelaku riba itu perang melawan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul akan memeranginya. Wa in tubtum, tapi jika kamu meninggalkannya dan kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagimu pokok dari harta. La yadlimuna wa la yudlamun. Kamu tidak akan dizolimi dan kamu tidak akan dianiaya. Kamu tidak pula teraniaya. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Wallahu a'lam, saya berdoa semoga siapa yang masih berkecimpung dalam riba, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan semoga kita harus punya semangat azam yang kuat untuk meninggalkan semuanya itu. Yakinlah, Allah akan memberi rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki Allah bukan hanya dari bank, tetapi betapa banyak rizki yang Allah telah tawarkan kepada kita di muka bumi. Sepanjang kita mau mencari. Wallahu a'lam, demikian Ibu. Oke. Terus tentang makanan impor nih ya Pak Ustadz. Kalau misalnya makanan impor dengan daging sapi impor sama kalau kita sedang berada di luar negeri. Nah, ini bagaimana? Apa cukup juga dengan bismillah atau karena kan kalau seandainya di situ jelas-jelas sapi ditulis. Seandainya itu jelas-jelas ditulis domba. Selama betul-betul daging yang halal, sapi, domba, dan sejenisnya, bukan babi dan yang lain yang diharamkan, apabila kita ragu, maka bacalah bismillah. Kecuali kalau makanan itu makanan jadi, kaleng, atau makanan yang sudah tak jadi, yang sudah tercampur dengan yang lain. Barangkali nanti ada unsur yang lain, yang ada unsur-unsur yang haram, bumbu-bumbunya, atau cairan yang dimasukkannya, cara mengolahnya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak bisa dengan bismillah. Alangkah baiknya itu sekurang-kurangnya syubhat, meragukan, kita tidak tahu halalkah, haramkah, maka Rasul berpesan, kalau seperti itu yang syubhat, maka tinggalkan. Karena syubhat itu bainal halal wal haram. Ini halal apakah haram? Ragu-ragu. Beda tadi, jelas-jelas daging ini nggak ada apa-apanya. Cuman saya nggak tahu ini yang nyembelih baca bismillah apa enggak. Nggak usah ragu baca bismillah ketika makan, beres. Tapi kalau sudah berada di luar negeri, di tempat-tempat orang kafir, di mana bukan orang muslim, yang kita mendapatkan sajian makanan yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya dan jenisnya ini apa, bagaimana pengolahannya, jika ada seperti keraguan, maka yakinilah oleh kita, sekurang-kurangnya syubhat. Kata Rasul, syubhat itu wajib ditinggalkan. Coba Ibu buka di Bulughul Maram, hadis nomor 1514. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nu'man memasukkan dua jarinya ke dalam kedua telinganya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada masalah-masalah syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia jatuh kepada yang haram. Seperti seorang pengembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya.
Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya daerah terlarang milik Allah adalah yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah. Apabila baik, akan baik pula seluruh jasad. Dan apabila rusak, akan rusak juga seluruh jasad. Ketahuilah, ini adalah hati. Ibu, berdasarkan hadis ini Rasul berpesan, apabila ada yang syubhat, jauhi. Selamat agamamu, selamat akidahmu, selamat dirimu. Apabila ada yang syubhat, kemudian kamu ambil, bisa jadi terjerumus kepada yang haram. Artinya, kalau kita ragu seperti yang ditanyakan tadi, yang terbaik tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustadz, ada pertanyaan. Apakah haram memakai barang yang terbuat dari kulit ular atau kulit sapi yang tidak disamak? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Kulit sapi, barang yang halal, sepanjang dia adalah halal, maka halal. Ular, barang yang haram. Ular itu haram karena dia bertaring, berbisa, maka menjadi haram. Maka menjadi haram. Apakah barang yang haram boleh kita pakai? Sesungguhnya barang yang haram boleh dipakai. Tetapi yang diharamkan jual belinya. Jual belinya. Ibu, apabila ibu ada ular, kemudian mati, ibu buang itu, kemudian kulitnya dibersihkan, diambil, jadikan tas, jadikan kulit, jadikan sabuk, pakai oleh ibu, silakan. Yang haram itu haramnya untuk dimakan. Tapi kalau ibu tidak proses sendiri, ibu beli sama orang lain. Tapi kan saya nggak makan, tapi ibu jual beli. Si penjual barang haram dengan si pembeli barang haram, penjual jual belinya itu haram. Maka tidak boleh. Jadi tidak boleh jual belinya ibu. Ibu pakai tas, ibu pakai sabuk, ibu pakai sepatu dari kulit. Kan berarti beli ibu. Sudahlah, ada kulit sapi, ada kulit domba, ada kulit onta, ada kulit kerbau. Cukuplah menjadi tempat yang kita biasa pakai. Baik itu sepatu, baik itu tas, baik itu sabuk. Untuk apa kita beli pakai katakanlah tas kulit buaya lah, tas kulit ular? Untuk apa? Udah harganya mahal-mahal, haram lagi. Jadi memakai yang haram itu tidak mengapa, tidak menjadi haram. Hanya apa? Makruh. Tentu saja tidak baik. Tetapi seandainya tidak ada yang lain, boleh. Rasul pernah melihat seorang sahabat. Ada bangkai sapi, ada bangkai onta, ada bangkai kambing. Lalu dibuang. Kata Rasul, kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Kenapa kamu tidak ambil kulit? Ya Rasul, ini bangkai, kan haram. Haram itu dijual belikannya. Tapi kamu gunakan kulitnya untuk maslahat, untuk kirba, tempat air, atau untuk tempat bejana dan yang lainnya. Maka nggak masalah. Di bangkai itu akan suci kalau disamak. Menyamak itu berarti dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang ada di lemaknya bangkai. Di lemaknya bangkai tadi, di kulit. Itulah disamak. Maka menjadi halal. Dipakai sendiri. Yang haram adalah ketika dijual belikan. Itu dia haramnya, Bu. Coba, Ibu ke hadis nomor 805. Bulughul Maram 805. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai yang digunakan orang untuk melumasi perahu, meminyaki kulit dan orang-orang memakainya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan kepada mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dengan cara mencairkannya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Muttafaq alaih. Jadi haram jual belinya, Ibu. Lihat orang Yahudi, haram jual beli bangkai. Bagus.
Baharnya Pak, nggak dijual beli bangkainya, dagingnya, dan seterusnya. Lemaknya diambil, diproses, dijadikan minyak untuk penerangan. Lalu minyaknya digunakan, dijual, duitnya dimakan. Saat ibu membeli bahan dari bahan yang haram, berarti ibu memberikan fasilitas yang haram kepada orang yang jual. Jual belinya haram. Rasulullah ketika di Mekah, Fatu Mekah, langsung berkhutbah di hadapan orang Mekah, baru masuk Islam. Allah telah haramkan kepada kalian bangkai. Allah haramkan bagian jual beli babi. Allah haramkan bagian bagi kalian untuk apa? Yakni untuk menjual berhala, patung-patung. Haram. Jual belinya loh ibu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami pakai lemak bangkai itu untuk penerangan. Kami dipakai untuk menyamak kulit. Kami pakai untuk minyak-minyak jadi penerangan, nggak dimakan. Betul minyaknya nggak dimakan, lemaknya nggak dimakan. Tapi duit hasil penjualannya kamu makan. Jadi intinya di sini jual belinya tidak boleh, tapi menggunakannya boleh. Maka saya ilustrasikan tadi, ibu pakai kulit buaya, bikin sendiri, boleh. Tapi nggak mungkin kan, akhirnya apa yang terjadi? Ibu beli kulit buaya. Kulit buaya itu adalah binatang haram. Setiap binatang haram, jual belinya menjadi haram. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi mengenai mazhab Hanafi, Pak Ustadz. Katanya di Turki, mazhab Hanafi mengharamkan cumi-cumi, ikan, dan udang. Apa ini? Bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau ada yang mengharamkan dari mazhab Hanafi, perlu dalil. Betulkah mazhab Hanafi mencamkan itu? Saya tidak tahu dari mana dalil itu. Cumi-cumi, ada beredar mungkin. Tinta cumi-cumi itu haram. Kenapa? Tinta itu adalah kotoran. Kotoran itu haram. Tidak. Tinta itu bukan kotoran cumi-cumi. Allah telah menyebutkan dengan tegas. Binatang laut semuanya halal. Bangkainya halal. Kalau sudah dihalalkan oleh Allah, maka siapa yang berani mengharamkan? Coba, ibu lihat. Hadis nomor 1, Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai air laut. Airnya suci dan mensucikan serta halal bangkainya. Diriwayatkan oleh 4 imam At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud, serta Ibnu Abi Syaibiyah, dan lafaz ini adalah lafaznya dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmizi. Diriwayatkan juga oleh Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad. 3 imam mengatakan halal semuanya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Betul Imam Abu Hanifah mengatakan, tetapi sesungguhnya Imam Abu Hanifah tidak mengatakan haram. Tapi sebagian dari murid-murid mazhabnya mengatakan haram. Imam Abu Hanifah tidak mengharamkan. Allah telah menyampaikan melalui Rasulnya, bangkai air laut semuanya halal. Ada ikan paus terdampar, halal. Sudah jadi bangkai. Kenapa? Binatang laut gak butuh sembelihan. Seperti ikan lele itu gak perlu disembelih. Digetok kepalanya, ada. Beres. Belut gak perlu disembelih. Getok kepalanya, silakan. Beres. Artinya apa? Kalau sudah dihalalkan oleh Allah, jangan engkau haramkan. Udang halal. Telah sepakat seluruh ulama mazhab sepakat halal. Cumi halal. Apalagi tadi rajungan, kepiting halal. Insya Allah semuanya halal. Selama itu binatang laut, bangkainya saja halal. Apalagi yang diburunya. Bangkai itu kan berarti tanpa diburu tiba-tiba mati, kita ambil yang matinya. Atau diburu masih hidup tanpa disembelih tiba-tiba mati jadi bangkai. Nah, itu halal. Kalau binatang selain binatang laut, laut itu ada 2, laut tawar sama laut asin. Laut tawar itu adalah sungai, laut asin itu adalah lautan. Artinya apa? Semua binatang yang hidup di air, maka bangkainya menjadi halal. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, musik itu haram dalam Islam. Apakah musik itu haram dalam Islam? Suami saya adalah seorang musisi. Bagaimana dengan rezekinya, Pak Ustadz? Telah sepakat jumhur ulama, 4 mazhab
Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Musik yang diharamkan itu adalah musik-musik yang ya misalkan sekarang itu drum, gitar, gendang, semuanya itu haram. Kecuali rebana, itu pun hanya dilakukan di tempat-tempat waktu dan tertentu. Saat-saat hari raya berbagai lebaran, adanya pesta pernikahan dan yang lain, adanya kegembiraan. Selain itu tidak boleh. Tapi kalau musik yang dilakukan untuk kesenangan tiap hari, untuk nyanyi-nyanyi setiap hari, bahkan untuk tampil di panggung setiap hari, di mana lenggang-lenggok, biduan menyanyi dan seterusnya, biduanita menyanyi setelah seluruh ulama 4 mazhab sepakat haram. Kecuali salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan musik boleh asal tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Satu muridnya namanya Ibnu Hazm. Tapi semua ulama telah sepakat haram. Nah, kalau diharamkan Allah kemudian berprofesi dengan yang diharamkan bagaimana? Allahu a'lam. Kita bisa memahami sendiri. Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik. Hidup hanya sesaat. Jangan sampai kita di dunia kemudian bergelimang dengan yang diharamkan Allah. Sedangkan kita akan kembali kepada Allah. Dunia hanya sesaat, akhirat selama-lamanya. Maka orang yang menuju akhirat selama-lamanya dan yakin akhirat itu lebih baik, gak mungkin akan berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau tahu itu haram, pasti akan ditinggalkan. Insya Allah demikian. Wallahu alam. Ibu, sampaikan baik-baik kepada suami. Cari dalilnya, silahkan sampaikan. Dan banyak dalil-dalil disampaikan. Ibu bisa Google, buka di Google tentang haramnya musik, minta dalilnya, itu panjang lebar dijelaskan. Adapun yang menghalalkan, ulama-ulama sekarang temporer tanpa dalil. Dia hanya berlandasan kepada pendapat Ibnu Hazm bahwasanya musik itu halal. Betul ada yang halal yaitu rebana dan seterusnya. Tetapi itu pun bukan untuk setiap hari digunakan. Tapi di saat-saat tertentu seperti perayaan Aid, pernikahan dan yang lain, adanya walimah-walimah boleh digunakan tanpa melampaui batas. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, ada pertanyaan tentang deposito bunga, deposito bank riba. Apa ini bunga deposito bank syariah apa termasuk riba juga, Pak Ustadz? Saya tidak berani menjawab apakah riba atau tidak. Karena apa? Karena bank syariah mengatasnamakan syariah. Hanya setiap kita wajib mengetahui apakah bank syariah itu betul-betul telah mengolahnya secara syar'i. Kalau bank syariah tidak pernah mengatakan bunga deposito, tetapi bagi hasil mudharabah. Nah, dengan mudharabah, secara hukum Islam mudharabah itu halal. Mudharabah bagi hasil itu halal. Saya punya uang 100 juta. Si fulan punya tenaga untuk mengolah. Lalu 100 juta saya berikan kepada fulan. Ini kita kelola. Silakan dana dari saya, Anda yang mengelola. Lalu dikelolalah. Keuntungannya bagi hasil dengan saya. Namanya mudharabah. Proses deposito, proses tabungan dengan bank syariah, itu semuanya mudharabah. Tidak ada bunga. Tapi bagi hasil dengan prosentase yang telah ditetapkan. Berapa pihak bank prosentasenya dari keuntungan semuanya, berapa pihak nasabah yang memberi deposito dan seterusnya. Meskipun memang kalau kita lihat deposito, keuntungannya lebih besar. Sementara menabung, keuntungannya lebih kecil. Wajar, karena menabung boleh diambil kapanpun. Deposito tergantung dengan ikatannya. Nah, maka yang wajib kita pahami adalah apakah proses mudharabahnya sudah sesuai syar'i atau tidak. Kalau mudharabahnya sah halal, tapi prosesnya sesuai syar'i atau tidak. Setiap penabung di bank syariah wajib tahu tentang itu. Nah, nanti silakan setelah tahu jawab masing-masing. Apakah ini menjadi haram, apakah menjadi halal. Tapi telah ada solusi. Bank syariah sekarang bergabung mergernya 3 bank menjadi 1 bank syariah Indonesia telah menawarkan produk tabungan tanpa keuntungan, hanya keamanan. Sehingga apa? Dia aman menabung tanpa ada biaya apapun, administrasi apapun. Pihak bank mendapatkan keuntungan karena dapat titipan tanpa keuntungan apapun sini menabung, hanya untuk amannya. Jika kita ragu mendapatkan mudharabah, cara yang seperti itu alangkah baiknya. Tapi kita yakin mudharabahnya itu benar sesuai syar'i, ambil keuntungannya, bismillah.
Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab halalkah haramkah. Silakan ibu bertanya kepada yang ahlinya tentang bank syariah. Apakah mudharabahnya halal atau tidak? Saya tidak berani menjawab. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan mengenai kriteria makanan yang thayyib. Apakah ini tergantung dengan kebiasaan suatu tempat atau daerah urf? Karena tiap masyarakat mempunyai kebiasaan tersendiri yang dianggap makanan baik, tapi belum tentu baik bagi masyarakat lain. Ini pertanyaannya agak rancu ya. Atau mungkin saya sederhanakan begini. Kadang-kadang ada di daerah tertentu makan daging tertentu. Daerah lain enggak? Contoh, di daerah Banten sana, di daerah Jawa Tengah, di sekitar Brebes dan Ketanggungan sana, makanan yang biasa mereka makan itu daging kuda. Saya nggak tahu, ibu kira-kira suruh makan daging kuda mau apa enggak, Bu? Bagi ibu tentu daging kuda, Ustaz, geli, nggak mau. Tapi tidak halal, tidak haram. Kuda itu halal. Maka bagi orang yang doyan kuda, makan halal. Bagi orang yang nggak doyan kuda, jangan ngomong haram. Kuda halal, tapi saya nggak suka daging kuda. Begitu. Karena Rasul pernah di dalam peperangan nyembelih kuda, makan daging kuda. Rasul pernah dihadiahi daging biawak. Suatu ketika Rasul safar menuju ke suatu daerah di daerah Syam. Orang-orang Syam biasa makan daging biawak. Lalu dihidangkan daging itu kepada Rasul. Rasul bertanya, daging apa ini? Oh, bebu. Biawak. Rasul nggak menyentuh. Nggak ngomong haram, nggak ngomong halal. Nggak menyentuh. Sahabat makan. Maka Rasul ditanya, ya Rasul, apakah Anda tidak suka? Apakah ini haram? Tidak. Aku tidak terbiasa makan. Di Madinah nggak ada makanan kayak gini. Maka bagi Rasul tidak thayyib. Nggak ada masalah seperti itu. Bagi orang tertentu di daerah Lembang, orang makan sate kelinci nikmat banget. Ada orang tertentu lihat makan ke ini, geli, kasihan, kayak bayi, macam-macam. Maka bagi orang yang terbiasa makan sate kelinci nikmat, yang nggak terbiasa, enggak. Maka yang seperti itu selama itu halal, zatnya, binatangnya ya halal. Tapi maaf, ke daerah sana, Tomohon di Manado, tikus dimakan, kelelawar dijadikan makanan. Nah, kalau sudah seperti ini, jelas tikus itu adalah binatang bertaring, binatang mencakar. Kelelawar binatang mencakar. Maka kalau sudah ada larangan seperti itu, ya haram. Binatang-binatang yang makan kotoran, jalalah, itu haram. Kalau sudah jelas ada pengharamannya, meskipun dianggap baik oleh negara, daerah tertentu atau suku tertentu, maka tidak menjadi halal karena zatnya halal. Jadi yang ibu tanyakan tentang kebiasaan, dilihat keadaannya. Orang di daerah tertentu ada orang yang punya ulet sagu. Ulet sagu itu makan ulet sagu, ya Allah kayak apa nikmatnya. Kemudian orang tertentu boro-boro makan, lihat aja sudah geli. Dari mana asal ulet sagu? Nah, dilihat dulu dari mana asal ulet sagu. Termasuk yang halal atau tidak? Kalau termasuk halal, silakan makan. Kalau termasuk haram, ya haram. Jangan dimakan. Meskipun sebagian orang menghalalkan sagu, ulet sagu, dan itu enak. Silakan, enak menurut mereka. Tapi kalau sudah haram, ya haram. Lebah. Madunya lebah itu anaknya lebah. Kalau kita makan madu, sudah diolah, nikmat. Kalau orang yang biasa makan madu secara langsung, itu anaknya lebah, itu apa namanya sih? Ya asal madu itu kan dari anaknya lebah. Dimakan langsung. Halal. Lebah itu halal. Madunya halal, berasal dari sana. Cuman orang yang nggak terbiasa, yang nggak bisa. Orang yang sudah terbiasa, dimakan, dimasak, nggak ada masalah. Karena itu halal. Begitu kira-kira Ibu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan, Pak Ustadz. Dalam Islam, ini agak keluar dari topik, bagaimana dalam Islam memelihara anjing? Bagaimana dalam Islam memelihara anjing? Memelihara anjing di dalam rumah, dan bagaimana kalau kita memegang anjing? Jazakillah. Coba Ibu lihat dulu ke hadis nomor 806. Bulughul Maram, Pak Ustadz. Ya, di Bulughul Maram 806.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penjual dan Nah, makanya gini, Bunda kemarin kalau Bunda mau bawa 2. Afwan, ada jamaah yang tidak mute, tolong di-unmute. Apabila penjual dan pembeli berselisih. Oh, Afwan Ibu, kalau gitu satu hadis berikutnya, nomor 7. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah melarang mengambil hasil penjualan anjing, pelacuran dan upah perdukunan. Muttafaq alaih. Jual beli anjing haram. Jual beli anjing mutlak haram karena anjing binatang yang bertaring dan diharamkan. Pertanyaan Ibu adalah gimana kalau memelihara? Ibu lihat 1375 Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, memburu atau menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 kirot. Subhanallah. Haram memelihara anjing kecuali 3. Haram memelihara anjing kecuali 3. Anjing penjaga kebun yang luas. Bukan halaman luas, bukan. Halaman itu bukan kebun. Kebun itu yang perkebunan di luar jauh sana. Anjing penjaga ternakan yang banyak. Anjing untuk berburu. Selain dari 3 ini, haram. Maka siapa yang memelihara anjing, maka disusut ganjaran pahala sodakonya setiap hari 1 kirot. Jadi ada orang pelihara anjing nih dari orang Islam nih. Tiap hari dipelihara, tiap hari ganjaran pahalanya 1 kirot diambil oleh Allah. Haram. Tapi saya meliharanya bukan di rumah Ustadz, di halaman Ustadz. Hadisnya tidak ada halaman rumah. Kalau Anda ingin menghalalkan, hadis nomor 1375 tolong tambahkan. Dan anjing penjaga halaman rumah. Boleh, silakan. Tapi nanti ditanya, hadis riwayat siapa? Riwayat saya sendiri. Apa Anda? Nggak boleh, haram. Kecuali 3, maka tidak boleh. Bagaimana kalau memegang anjing? Memegang anjing sesungguhnya kalau memegang itu tubuh, tidak sengaja kepegang atau kesenggol, nggak ada masalah. Yang najis itu adalah liur anjing apabila menjilat. Atau seseorang terkena jilatan liur anjing. Bejana yang terkena jilatan air liur anjing dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Pertanyaannya, ngapain juga orang Islam ngelus-ngelus anjing, megang anjing? Maka supaya nggak ngelus-ngelus, nggak megang, nggak usah. Ustadz, ada perempuan itu melihara anjing padahal pakai jilbabnya syar'i. Terserah pakai jilbab syar'i kayak apa. Melihara anjing sudah diharamkan kok. Kalau dia betul-betul beriman dan takut pada Allah, nggak mungkin. Apapun alasannya. Kasihan Ustadz, ngasih makan anjing nggak harus memelihara, toh. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Ngelus anjing, melihara anjing, mandiin anjing, makan anjing. Daripada kita makanan anjing. Anjing tanpa kita kasih makan, dia bisa nyari makan sendiri. Mendingan ngasih makan anak yatim, orang miskin, du'afa. Dengan hadis ini telah nyata bahwasanya memelihara anjing haram kecuali 3. Siapa yang tidak memelihara anjing di luar yang 3 diperbolehkan, disusut ganjaran pahala sodakonya setiap hari 1 kirot. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu alam. Demikian Ibu. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini istrinya yang sudah tahu ilmunya, suaminya kerja di perusahaan riba. Istrinya sudah mengingatkan suaminya dan mendoakan, tapi suaminya marah kalau dinasehatin. Yang ditanyakan bagaimana dengan nafkah yang diberikan ke istrinya? Nafkah yang diberikan ke istrinya ambil oleh istrinya sepandang untuk kehidupan pokok. Contoh, suaminya punya gaji 20 juta. Istri dan punya 3 anak. Untuk makan sehari-hari butuh 10 juta. Untuk hidup sehari-hari, bayar listrik dan seterusnya butuh 10 juta. Maka 10 juta dari suaminya ambil.
Untuk pakaian ibu terkadang butuh tambahan 1 juta dengan anak-anak. Untuk bayaran sekolah harus ada 2 juta, sehingga 13 juta. 13 juta ambil. Jangan berlebihan. Hanya untuk kehidupan hidup. Karena apa? Suami wajib mencari nafkah. Selama itu, dan itu diberikan, ambil. Bismillah. Tapi tetap wajib mengingatkan. Kalau marah Ustaz, ya sudah, urusan suami. Karena suami akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang dia cari. Apakah halal, apakah haram, maka nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Insya Allah si istri sudah menyampaikan. Insya Allah si istri sudah menyampaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Ustadz, kalau ada orang yang bekerja di tempat yang kita tahu itu tempat yang haram, dia kasih kita hadiah, bagaimana kita sikapnya, Pak Ustadz? Apa hadiah itu juga diterima atau enggak? Ada 2 pendapat para ulama. Kalau merujuk kepada pendapatnya, kepada apa yang disampaikan Rasul kepada Umar bin Khattab, hadiah itu tidak boleh ditolak. Maka terimalah hadiah itu. Tapi jika kita ragu akan kehalalannya, berikan kepada orang yang tidak ibadah. Hadiah diterima, berikan kepada yang tidak ibadah. Tapi kalau kita yakin bahwasanya dia mencari nafkah dengan cara yang haram, tapi masih ada rizki dia yang didapatkan bukan hanya dari tempat bekerja yang haram tadi, maka hadiah itu kita ambil, silakan. Tapi untuk lebih selamat, tentu terima hadiah, berikan kepada yang lain. Jika kita mampu, kita menolak hadiah dan tidak menimbulkan madharat, silakan. Tapi nanti menimbulkan madharat, malah terjadi pertikaian, perselisihan, maka terimalah, tapi Anda jangan gunakan. Berikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang-orang yang tidak ibadah, yang tidak lagi kenal halal haram. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Terus Pak Ustadz, bagaimana, ini pertanyaannya, bagaimana dengan honor pemain sinetron, itu apa bisa dikategorikan halal gitu? Tentu saja tidak bisa diglobalkan pemain sinetron yang seperti apa. Tapi kalau sinetronnya seperti, maaf, di negara kita, khalwat laki-laki dan perempuan, ikhtilat laki-laki dan perempuan, mentang-mentang seakan-akan ini perannya suami istri, khalwat terus ketika itu. Dan berduaan di situ, tidur berduaan, kemudian ikhtilat dengan para produsernya, dengan para pendukung kameramennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan cerita-ceritanya, cerita yang banyak mengumbar aurat, cerita-cerita yang dusta, yang fiktif, yang tidak ada kebenarannya, hanya sekedar konsumsi, maka perbuatan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah itu perbuatan haram? Yang jelas itu perbuatan yang sia-sia. Lalu bagaimana perbuatan sia-sia? Tinggalkan. Anillahwi mu'ridun. Dari perkataan dan perbuatan sia-sia, seorang mukmin tinggalkan. Kenapa? Karena nggak ada faedah untuk agamanya. Hanya faedah untuk dapat duit saja. Tapi nggak ada demi Allah faedah untuk agamanya. Nggak ada faedah untuk kehidupan akhiratnya. Tapi duitnya, dunianya akan banyak. Iya. Coba Ibu buka di Bulughul Maram 1521. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Silahkan resapi, apakah main sinetron ada gunanya untuk akhirat? Resapi oleh kita sendiri. Jika mengatakan ada, silahkan, tapi kelak pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika kita berkata ternyata banyak maksiatnya tadi, khalwatnya, ikhtilatnya, cerita dustanya, melalaikannya, sampai-sampai untuk itu saja, yang namanya tik untuk ngambil gambar untuk ini, Allahu Akbar, melalaikan sampai sholat pun sering diabaikan. Lebih didahulukan filmnya, lebih didahulukan tentang untuk syutingnya daripada sholatnya. Hayya ala sholat diabaikan. Syuting didahulukan. Ini sudah jelas-jelas melalaikan. Maka yang nggak ada gunanya untuk agama, Rasul katakan, sebagian dari bagusnya muslim seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang nggak ada faedah untuk agamanya. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Ibu Tiwi, Pak Ustadz. Bagaimana mengenai terkait dengan QS 7624 yang bahwa kita menjauhi orang yang kafir ya Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita punya menantu orang kafir? Dilema Pak Ustadz. Subhanallah. Haram punya dimenikahkan dengan orang kafir.
Ada seorang ibu punya menantu orang kafir. Berarti si ibu ini, orang tua ini menyetujui anaknya nikah sama orang kafir. Haram. Bagaimana mungkin yang diharamkan Allah dilakukan? Menikah dengan orang kafir itu haram. Ayatnya sudah sangat jelas. Al-Baqarah ayat 221. Haram. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah di situ. Budak wanita yang tidak cantik, seorang budak wanita miskin, lebih baik dinikah daripada wanita yang kafir, yang tidak punya agama, atau yang agamanya bukan Islam, meskipun menggiurkan, cantik, keren, dan kaya. Gak ada gunanya. Ketika menikah dengan laki-laki, laki-laki budak miskin lebih baik daripada laki-laki keren tapi kafir, meskipun mereka kaya dan menggiurkan. Kenapa sih nggak boleh menikahkan dengan orang kafir? Tegas di ayat ke-221 Al-Baqarah, ulaika yad'una ilan nar. Orang kafir itu ketika menikah mengajak pasangannya masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wa maghfiratun biidznillah. Allah mengajakmu ke surga dan mendapat ampunan dengan izin Allah. Masa diajak ke neraka mau? Maka ketika ada orang tua membolehkan anaknya menikah dengan orang kafir, akhirnya apa? Orang kafir bagian daripada hidup dalam keluarga. Jadilah bermuamalah dengan orang kafir. Maka bermuamalah seperti itu menjadi muamalah yang sia-sia. Kecuali ini seorang anak muslim, mu'allaf, orang tuanya kafir, saudaranya kafir. Nah, dia tetap bergaul, berbuat baik ke orang tuanya, ke saudaranya, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, halal, nggak ada masalah, karena dia punya hubungan darah. Tetapi urusan akidah jangan dipercampur adukan. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Ustadz, ini ada yang bertanya, kalau bagaimana kalau kita terima kue dari tetangga kita yang lagi merayakan Natal gitu, pokoknya non Muslim, Ustadz. Nah, kan Ibu, kalau memang mendapatkan makanan dari hal-hal yang saat itu peribadatan agama, telah sepakat para ulama haram. Minimal syubhat. Syubhat lebih dekat kepada yang haram. Kenapa? Karena itu perayaan. Kita tidak boleh mengikuti perayaan mereka. Kalau kita menerima makanan, berarti kita menerima rasa syukur atas perayaan mereka. Berarti kita menyetujui akan perayaan mereka. Natalan, lahirnya Tuhan. Kita menyetujui adanya lahirnya Tuhan. Kematian, kita tahu menuju adanya kematiannya Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya, kalau dikaitkan dengan upacara-upacara perayaan keagamaan mereka, tolak. Tersinggung nggak ada masalah, silakan tersinggung. Katakan maaf, yang seperti ini kami seorang muslim tidak berhak untuk menerimanya. Silakan bisa diberikan kepada yang lain. Kasih pelajaran. Ini namanya toleransi beragama. Jangan dicampur aduk. Bukannya bareng-bareng. Ngawur yang seperti itu. Lakum dinukum waliyadi. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau kita buang aja bagaimana Pak Ustadz? Berarti Anda menerima. Oh. Bukan masalah dibuangnya, Ibu. Menerima. Menyetujui seakan-akan. Okay. Tolak. Kulil haq walau kada murran. Katakan yang hak. Meskipun itu pahit. Meskipun menyakitkan. Kita untuk kebaikan. Maaf, saya bukan tidak mau menerima. Tapi saya akidahnya mengatakan tidak boleh menerima hadiah seperti ini. Terima kasih atas pemberiannya. Silakan Bapak bisa berikan yang lain. Silakan dengan lemah lembut. Nanti tahun depan nggak akan ngasih lagi. Katakanlah dia caci maki, dasar orang Islam sok banget, dasar nggak tahu toleransi, biarin aja. Dicaci maki di depan saya nggak ada masalah. Rasul berapa kali dicaci maki dalam sehari ketika masih di Mekah? Dihina, dicela, bahkan dizolimi, disakiti, sampai dilempari kotoran. Rasul terjadi demikian. Jadi intinya begini, urusan akidah Allah sudah jelaskan. Lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan silakan, kalian punya keinginan sendiri. Kalian punya upacara sendiri. Jangan sangkut pautkan dengan saya. Jadi bukan masalah buangnya Ibu. Tapi ini masalah menerima. Berarti menyetujui atas perayaan mereka. Wallahu a'lam. Demikian. Masih ada dua lagi Pak Ustadz, boleh? Boleh Bu, dua lagi silakan. Ini Pak Ustadz mau tanya mengenai riba. Bagaimana negara kita yang hidup dengan pinjaman luar negeri? Itu kan riba, Pak Ustadz. Bagaimana dengan gaji-gaji pegawai negeri, BUMN, dan lain-lainnya? Ibu,
Pegawai BUMN tidak ikut campur taur dalam urusan peminiman dalam luar negeri. Yang bunga berbunga tadi. Sepanjang karyawannya tidak ikut campur tangan, nggak ada masalah. Pemerintahnya nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa sampai minjem-minjem? Pasti akan ada. Ya kalau nggak minjem, nggak bisa mengerjakan ini. Ya silahkan. Maka seluruh pejabat negara, dari presiden, dari wakil presiden, dari menteri, dari departemen keuangan, dari pelaku, dari menteri keuangan, siapapun yang ikut proses meminjam, pasti ditanya Allah. Maka jadi pemimpin itu berat. Makanya di zaman Rasul nggak ada sahabat minta jadi pemimpin. Kalau toh ada langsung dilarang Rasulullah. Sekarang pengen jadi pemimpin, ya silahkan. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Berat, demi Allah berat. Intinya meminjam untuk apapun alasannya. Untuk negara kah, untuk apakah, tetap yang namanya berbunga pinjaman itu, maka itu menjadi haram. Sesungguhnya kalau Indonesia ini negara kaya raya, tanpa minjem bisa. Kalau semua pelaku di dalam tatanan negara itu pada jujur. Wallahualam. Sudahlah, urusan negara udah nggak usah kita bicarakan. Biar ada yang membicarakan. Lebih baik kita bicarakan untuk kita saja. Karena kita bukan pelaku orang-orang yang ada di dalam kenegaraan. Kita bukan para pejabat, kita bukan pembesar. Tapi doakan saja, semoga akan ada nanti para pejabat, para pembesar yang betul-betul ingin menegakkan aturan Islam. Jika tidak ada, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wallahu a'lam. Yang setuju dengan apa yang saya katakan, monggo. Yang nggak setuju, tidak ada masalah. Saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang merugikan saya untuk akhirat, saya tinggalkan. Apapun itu. Adapun di negara begini begitu, silakan. Ada orang begini begitu, nggak ada masalah. Toh tiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Demikian. Satu penanya lagi, Ibu, silakan. Ini mengenai vaksin COVID, Pak Ustadz, yang tersedia sekarang AstraZeneca. Itu apa boleh, Pak Ustadz? Karena ada yang mengatakan beberapa orang bahwa itu ada haram, ada babinya atau gimana? Saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan halal haram. Tapi alangkah baiknya setiap orang yang mau divaksin, tolong cari tahu. Betulkah yang namanya vaksin itu semua bahannya halal? Monggo, silahkan. Saya tidak berani mengatakan itu halal haram. Karena saya tidak mempelajari itu. Tapi kalau sudah dikatakan oleh pemerintah bahwa ini halal, bismillah. Tapi kalau Anda masih ragu, cari kebenaran. Ternyata haram, Anda nggak divaksin COVID, Anda tidak berdosa. Apakah orang divaksin COVID ada risiko mati? Tanpa divaksin COVID, risiko mati. Divaksin COVID pun tetap risiko mati. Kematian milik Allah. Tinggal kita berusaha sebaik-baiknya. Tapi jika Anda yakin ini tidak haram, bismillah, vaksin. Anda ragu-ragu, ada yang haram, bismillah, saya sementara tidak divaksin. Sampai saya yakin kehalalannya. Saya tidak mengetahui dari pertanyaan, apakah jenis vaksin yang tadi disebutkan halal atau tidak. Wallahualam, saya tidak berani menjawab itu. Karena saya tidak tahu ilmunya, halalkah atau haramkah. Jadi silakan penanya bisa cari informasi tentang itu. Apakah itu halal, apakah itu haram. Kalau halal, jalankan. Kalau haram, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, syubhat, tinggalkan. Insya Allah itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini, yakni tentang menjaga makanan dari makanan-makanan yang haram untuk supaya Allah mengabulkan doa kita, menerima amal ibadah kita. Jangan sampai kita sudah capek, lelah ibadah, tiba-tiba Allah tidak mengabulkan. Akibat yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, yang kita cari, tidak dengan cara yang halal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian Ibu, Bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Wabil khusus Majelis Taklim Al-Azkar yang mengadakan kajian ini dan para peserta ikut kajian Zoom pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak. Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, pasti Allah terima taubat kita. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Susilo untuk Sama-sama Ibu. Insya Allah sampai ketemu bulan depan ya Pak Susilo. Insya Allah sampai ketemu. Jazakallah khair Pak Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Ibu Tiwi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Bu semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ibu-ibu. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz, pengurus taklim, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih juga buat Ibu Admin. Izin pamit. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih semua ibu-ibu. Jazakumullah khair. Oke, saya close ya. Thank you ya Susi. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ming. Terima kasih. Jazakallah Terima kasih khair. Nanat, Ade, Miming, Thank you. semua peserta. Saya close ya. Oke Susan, thank you. Ya. Oke, sampai Susan, jumpa makasih Susan. bulan depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.